Allah kelapangan, waling min kulli dhiqin makhraja, dalam setiap kesempitan diberikan Allah jalan keluar. Siapa yang tak punya masalah dalam hidup ini? Masalah hidup diberikan Allah kelapangan dengan memperbanyak istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berapa kali kita beristighfar? Nabi istighfar sedikit saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi sesungguhnya ditambah lagi di tempat yang lain. Wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar, mengagungkan Allah, bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Ini hadis muskil, problem, masalah. Kenapa Nabi beristighfar sampai 100 kali? Padahal Nabi itu maksum, tidak berdosa. Kalau kita beristighfar, ya beristighfar karena berzina, beristighfar karena minum khamar, beristighfar karena makan riba, beristighfar karena buat dosa. Nabi tidak berdosa, Nabi maksum. Kenapa Nabi beristighfar? Dikaji oleh para ulama, ternyata istighfar Nabi bukan karena dia minum khamar. Nabi beristighfar bukan karena dia ghibah, menceritakan aib orang. Nabi beristighfar bukan karena dia makan haram. Nabi beristighfar bukan karena dia buat zalim. Nabi beristighfar karena ketika hatinya lalai agak 1 detik, agak silap sedikit saja, dia sudah menganggap itu dosa, maka dia beristighfar, astaghfirullah. Inilah yang disebut dengan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik menurut orang baik-baik, buruk menurut orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara pakaian bagus, cantik, lupa kepada Allah, astaghfirullahalazim. Gara-gara anak yang lucu, cucu yang baik, anak menantu kumpul bersama, ini baik, tak salah. Tapi bagi orang yang sudah sampai pada tingkat muqarrabin, dekat kepada Allah, hasanat, baik menurut orang baik-baik, sayyiat, buruk menurut orang yang sudah sampai dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia minta ampun, astaghfirullah, mungkin aku lalai kepada Allah, mungkin aku silap, mungkin aku hilap, mungkin aku lupa, astaghfirullah. Orang yang tidak beristighfar sombong, merasa dirinya suci. La tuzakku anfusakum, jangan kau sangka dirimu suci. Maka kita senantiasa merasa diri kita kotor. Lebih baik orang yang tertidur sampai dia tidak tahajud, lalu dengan itu dia menyesal sepanjang hari. Mengapa aku tertidur? Mengapa aku tidak bangun? Mengapa aku tertidur? Mengapa aku tidak bangun? Daripada orang yang tahajud sepanjang malam, lalu setelah itu dia sudah merasa sebagai penghuni surga. Orang lain dianggapnya pelaku dosa, dia saja yang paling mulia di hadapan Allah. Aku yang paling mulia, aku yang paling hebat. Talbis iblis. La talmizu anfusakum, jangan kamu hinakan diri kamu, menghinakan diri kamu dengan menghina orang lain. Karena kita sesungguhnya adalah nafsun wahidatun, satu jiwa. Kita merasa diri kita hina, kotor. Apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika engkau lihat anak kecil, engkau merasa dirimu lebih hina dari anak kecil. Kau masih kecil. Kalau Allah panjangkan umurmu, amalmu lebih banyak daripada aku. Kau masih kecil, dosamu belum ada, sementara aku sudah bergelimang dosa. Nampak orang tua, oh pak tua, oh makcik tua, engkau amalmu banyak, aku belum tentu umurku panjang seperti umur engkau. Nampak orang kafir, kau memang saat ini kafir. Tapi kalau Allah berikan hidayah kepada engkau, sejak ini engkau menjadi orang yang beribadah kepada Allah. Amalmu diawali dari nol. Semua orang yang beribadah kepada Allah mu'allaf, maka amalnya semuanya diawali dari nol. Sedangkan aku sudah Islam dari sejak kecil, akil balik 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 60 tahun, 70 tahun. Amalku belum tentu banyak, tapi aku sudah bergelimang dosa. Tak pernah terlintas di hatinya merasa besar, merasa kerdil kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.